itu orang beriman itu tidak boleh memilih selain aturan Allah. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk melenyapkan atau mengambil kembali apa-apa atau sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Illa ayyatina bifahishatin bayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi di zaman Rasulullah itu orang-orang yang ditinggal suaminya atau masih suaminya belum meninggal ya, suami istri itu ada yang berniat jahat kepada istrinya. Jadi dia tidak menyukai istrinya, tapi kalau dia menceraikan itu dia tidak mendapatkan tebusan. Jadi suami-suami yang punya niat jahat ini menyusahkan istri mereka supaya istri mereka itu minta cerai. Nah, kalau istrinya itu minta cerai, dia akan mendapat tebusan dari istrinya, khuluk itu. Jadi mengembalikan pemberian suaminya yang dahulu, yang sebelum menikah, mengembalikan maharnya. Ya, jadi ada suami-suami yang seperti itu dilarang dalam Islam, ya, dilarang. Terus ada tafsir juga selain yang ini, yaitu keluarga dari istri yang ditinggal suami itu menyusahkan istri tersebut supaya istri tersebut membayar huluk dan tidak dikuasai oleh keluarga suami. Jadi orang-orang zaman dahulu itu sungguh kejam ya terhadap wanita ya. Padahal wanita zaman dulu kan juga tidak bekerja. Itu dari mana mau menebus dirinya. Jadi susah banget hidupnya itu. Hal-hal yang demikian itu dihilangkan oleh Islam, dilarang ya. Kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang ibu-ibu itu malah minta cerai duluan ya. Kalau di KUA itu banyak orang-orang ibu-ibu itu malah gugat cerai ke suaminya ya. Siapa yang diikuti begitu ya? Padahal gugat cerai itu tidak pernah jarang sekali dilakukan oleh wanita-wanita zaman dulu, kecuali mereka sangat disusahkan oleh suaminya atau keluarganya suami. Kalau sekarang itu sedikit-sedikit minta cerai ya, karena kita ini hidup di zaman seperti ini ya, itu tidak hidup dalam syariat Islam ya. Jadi aturan-aturan yang diikuti itu bukan aturan yang datang dari Allah ya. Jadi wanita-wanita sekarang itu banyak mengikuti aturan-aturan gender seperti yang tadi dibahas di kata-kata pertama ayat An-Nisa 19 ini. Itu orang beriman itu tidak boleh memilih selain aturan Allah ya. Tapi karena sekarang itu banyak ajaran-ajaran selain aturan Allah, itu banyak masalah di kehidupan umat Islam yang sekarang. Hal-hal yang demikian ini itu memang harus dirubah Ibu ya. Bagaimana ngerubahnya? Ya kita kembali ke ajaran Islam, dan yang tahu memberitahu yang tidak tahu. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, insya Allah kita itu nanti tidak terkena masalah yang sulit-sulit seperti sekarang itu ya. Jadi bercerai, anak durhaka, bunuh diri, terus macam-macam sekarang itu.
krisis ekonomi ya, sembarang mahal ya. Kalau kita nurut sama Allah ya, Allah itu akan membuka barokah dari darat, laut, dan udara, insya Allah ya. Kata-kata berikutnya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi kalau istri itu melakukan perbuatan keji, yaitu berzina ya, kalau di tafsir ini itu berzina, baru suami itu berhak meminta kembali maharnya. Jadi kalau sudah terbukti dia itu melakukan perbuatan keji, itu suami boleh meminta kembali maharnya. Terus kata-kata berikutnya, wa asiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asaan takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira ya. Wa asiruhunna, dan pergaulilah mereka bil ma'ruf, dengan cara yang patut ya, dengan cara yang ma'ruf. Maka jika kamu membenci mereka ya, atau tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka barangkali hal tersebut akan menjadikan kebaikan yang banyak. Bersabarlah, Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Jadi bersabarlah ya. Jadi pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf ya. Cara yang ma'ruf itu yang sesuai gitu, yang baik gitu ya. Jadi misalnya sama istri itu ya saling menghormati. Terus kalau memberi belanja itu sesuai kemampuannya. Jadi sesuai kemampuan itu bukan kecil gitu ya, sesuai kemampuan. Misalnya suaminya kaya, kalau memberinya kecil ya namanya tidak ma'ruf ya. Kalau pas-pasan ya menerima, memang pas-pasan ya. Jadi yang harus bersabar ibu-ibu kalau memang keadaan itu pas-pasan. Jangan minta cerai karena ekonomi ya. Karena setelah bercerai itu bukan jaminan ekonomi itu akan membaik kan gitu ya. Malah anak-anak itu menjadi korban ya. Jadi suami istri itu harus bekerja sama menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka ya. Jadi maksudnya suami istri itu bekerja sama mentaati Allah sampai dipanggil ya. Terus maka jika kamu tidak menyukai sesuatu di diri istrinya, maka harap bersabar ya. Jadi suami-suami itu harus bersabar atas kekurangan istrinya ya. Istrinya ini bukan malaikat ya. Jadi manusia ini pasti ada kekurangannya. Pun di diri suami itu ada kekurangan, istri juga harus bersabar ya. Karena hubungan suami istri di dalam Islam itu bukan hawa nafsu saja ya. Jadi suami istri itu harus saling bersabar atas kekurangan pasangannya masing-masing ya. Kalau mereka bersabar, nanti Allah menjadikan kebaikan yang banyak ya. Dengan bersabarnya itu insya Allah keluarganya itu bisa meraih sakinah mawaddah warahmah, dan itu juga akan membuat keluarga tersebut bahagia ya.